Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemenparekraf RI kembali menggelar sosialisasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability melalui program Cerita Protokol CHSE Event atau CERPEN. Kegiatan ini digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 18 November 2021 dengan mengundang sejumlah penyelenggara event dan pelaku industri kreatif terkemuka seperti Prana Rama Fidiswaibo, inisiator Toraja Highland Fest, dan Sofyan Setiawan, Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia. CERPEN juga menghadirkan Hafiz Agung Rifai ST selaku Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah dari Kemenparekraf. Dengan format media gathering, CERPEN mengajak masyarakat, pekerja seni, serta pelaku event di Sulawesi Selatan untuk membangkitkan geliat industri event lokal yang sempat lesu akibat pembatasan kegiatan sosial masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah selama 2 tahun belakangan. Menurut Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah dari Kemenparekraf Hafiz, hal ini dimungkinkan terutama setelah terjadinya penurunan level PPKM di banyak daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Para pelaku event tetap bisa berkreasi menyelenggarakan event dengan protokol kesehatan yang tertib. Jadi karena kita sama-sama menghindari agar jangan sampai nanti setelah event ini malah jadi klaster penyebaran COVID yang baru. Makanya kita susun panduan ini biar teman-teman juga tahu indikator-indikator apa yang harus dipenuhi sebelum penyelenggaraan event, baik sebelum maupun pada saat penyelenggaraan event maupun setelah event dilaksanakan. Inisiator Toraja Highland Fest Prana Rama Fidiswaibo mengungkapkan tahun ini beberapa event besar terkait seni dan budaya di Sulawesi Selatan kembali diadakan dengan menggunakan pedoman CHSE. Salah satunya adalah Toraja Highland Fest yang memulai debut pertamanya di tahun ini, bertempat di Toraja Utara. Perhelatan budaya ini digelar untuk memperkenalkan potensi pariwisata di Toraja dan dilangsungkan Oktober lalu. Ini tips singkat saya mungkin saja satu, perhatikan lokasi eventnya itu, masyarakat sekitar situ yang mau terlibat apakah sudah memenuhi vaksinasi atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya itu dibarengi dengan kegiatan vaksinasi untuk untuk membantu pemerintah dalam program 100% masyarakat Indonesia tervaksinasi supaya apa yang kita harapkan dapat melalui badai COVID ini juga cepat berlalu. Kemudian yang kedua, lihat sektor apa yang paling terdampak, sedapat mungkin digandeng dalam penyelenggaraan event supaya ekonomi kreatif, UMKM dan sektor-sektor turunan pariwisata yang lainnya itu dapat segera bergerak untuk pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, Sofyan selaku pelaksana Festival F8 di Makassar menyatakan bahwa persiapan pemberlakuan CHSE dapat dimaksimalkan di tahun 2022 agar event-event besar dapat kembali dilaksanakan. Festival 8 atau biasa disebut juga F8 sebelumnya merupakan salah satu dari Top 10 Wonderful Event Indonesia atau acara pariwisata unggulan Indonesia sepanjang tahun. Kita pelaku industri seni pertunjukan terutama, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya industri ini sudah siap. Industri sudah siap dalam hal penyelenggaraan event. Nah, sekarang tinggal teman-teman di penyelenggara event sendiri mau patuh dan tetap tetap pada kewajiban kita untuk bisa menyelenggarakan event sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Di Sulawesi Selatan tercatat sebanyak lebih dari 8 juta wisatawan domestik dan 17.771 wisatawan mancanegara yang berkunjung di tahun 2019. Berikut lebih dari 20 perhelatan event berskala nasional dan internasional yang diadakan. Jumlah ini menurun drastis hingga 62,2% setelah pandemi melanda di tahun 2020. Tim redaksi melaporkan.